وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan perjalanan kita di kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Kita sampai di halaman 36 dari cetakan yang kita punya, cetakan satu jilid tebal dan besar, yang beliau akan menyebutkan di dalamnya bahwasanya zikir itu akbaru min kulli syai'. Zikir itu lebih besar dari hal apapun. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, dimulai dari fadzikrullahi taala huwa afdhalul a'mal, ya kan? Mulai dari situ. Dapat nggak? Fa dzikrullahi ta'ala huwa afdhalul a'mal. Berkata beliau hafizahullah, fa dzikrullahi ta'ala huwa afdhalul a'mali wa huwa akbar min kulli syai'. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik amalan, dan zikir itu lebih besar dari hal apapun. Yaqulullahu jalla dzikruh utlu ma uhiya ilaika min rabbik utlu ma uhiya ilaika min alkitabi wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Alkitab. Jadi bacalah Al-Quran. Wa aqimis salah, dan tunaikanlah salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Wa la dzikrullahi akbar, dan zikirnya Allah atau zikir terhadap Allah itu lebih besar. Nah, ini ada dua tafsiran nanti insyaallah. Tafsiran dari lafal wala dzikrullahi akbar, ay dzikrullahi lakum akbaru min dzikrikum lahu fi ibadatikum wa salawatikum wa huwa dzakirun man dzakarah. Yani maksud wala dzikrullahi akbar adalah penyebutan oleh Allah untuk kalian itu lebih besar daripada penyebutan kalian terhadap Allah. Ya, jadi kita ini zikir, ingat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat zikir
Kemudian Allah memuji kita dan menyebut-nyebut nama dan kebaikan kita. Ketahuilah bahwasanya Allah menyebut nama kita dan kebaikan-kebaikan kita itu lebih akbar, lebih besar, lebih baik daripada amalan kita. Karena perbuatan Allah lebih besar, lebih mulia daripada perbuatan hamba sebaik apapun. Wa huwa dzakirun man dzakarah. Dan Allah Ta'ala penyebut terhadap orang-orang yang menyebutnya. Ini tafsiran wa qala ma'nahu Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa Abu Darda'i wa Abu Qurrata wa Salman wal Hasan wa ikhtarahu Ibnu Jarir At-Tabari. Ini pendapat sebagian dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Waqil, pendapat kedua mengenai wala dzikrullahi akbar, wa dzikrukumullah fi salatikum wa fi qiraatil qur'ani afdalu min kulli syai. Dzikrukumullah fi salatikum wa fi qiraatil qur'ani afdalu min kulli syai. Zikrnya antum terhadap Allah di salat kalian dan dibaca Al-Qur'annya kalian itu lebih afdal dari segala sesuatu. Jadi seseorang ketika sholat dia menyebut dan mengagungkan Allah di dalamnya dengan wiritan-wiritan. Dan ketika seseorang baca Al-Qur'an di dalamnya ada lafal-lafal pengagungan terhadap Allah, penyebutan asma dan sifatnya. Ini lebih afdal dari segala ibadah. Qala Ibnu Zaid wa Qatadah. Berkata Ibnu Zaid dan Qatadah, wala dzikrullahi akbar min kulli syai. Zikir kepada Allah lebih besar dari segala sesuatu, ay afdalu min al-ibadati kulliha bighairi dzikrin. Lebih afdal dari seluruh ibadah yang tidak disertai dengan zikir. Zikir, orang zikir gitu aja, lebih afdal daripada dia ibadah apapun yang tidak ada zikirnya. Artinya ada seseorang sholat tapi dia nggak zikir. Sholat tapi dia tidak zikir secara qalbu. Maka ketika dia zikir setelah sholat secara qalbu dan lisan, maka amalan zikir setelah sholat itu lebih berat timbangannya dibandingkan amalan sholatnya yang kosong akan hati. Walaupun secara otomatis lidahnya baca wiritan Al-Fatihah dan takbiratul ihram, takbiratul intiqal dan seterusnya. Itu pendapat kedua dari wala dzikrullahi akbar. Waqil, yang ketiga, wal al-ma'na inna dzikrallahi akbaru ma'al mudawamati minas salati fin nahyi 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya berzikir kepada Allah itu lebih besar bersamaan dengan al-mudawamah, terus menerus dari salat dalam hal mencegah dari kefahishan dan kemungkaran. Jadi zikir pada Allah Ta'ala lebih besar dari seluruh ibadah bersamaan dengan konsisten dia salat dalam hal mencegah dari kefahishan dan kemungkaran. Ya mungkin di sini wallahu a'lam sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sahihu anna ma'na al-ayati anna as-salata fiha maqsudani 'aziman. Yang sahih bahwasanya makna ayat ini bahwasanya apa? Salat di dalamnya ada dua kandungan yang termaksud yang besar sekali. Ada dua hal yang besar dalam salat. Wa ahaduhuma a'zamu min al-akhar. Dan salah satu dari dua itu lebih besar, lebih agung daripada satunya lagi. Fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu
mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Wahia, dan salat itu mustamilatun ala dzikrillah taala, mengandung zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walama fiha min dzikrillah a'zamu min nahyiha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan karena di dalamnya ada zikir Allah, zikir terhadap Allah, itu yang lebih besar daripada sebatas mencegah dari kefahisan dan kemungkaran. Jadi gini, salat tidak bisa mencegah kefahisan dan kemungkaran tanpa zikir. Ya. Artinya zikir ini benar-benar menjadi basic untuk salat dan basic untuk efek salat. Jadi efek dari salat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan efek tersebut tidak tergapai kecuali dengan zikir benar-benar dalam salat. Zikir yang dimaksud bukan sebatas di lisan semata, melainkan juga pemaknaan dan tadabbur. Maka kalau kita lihat kenapa kok ada orang rajin salat tapi dia tetap fahish, keji dan jelek sekali kelakuannya, kalau dia salat. Kita katanya, antum baca nggak di salat? Dia bilang baca. Dari iftitah sampai tasyahud baca semua. Tapi berarti pembacaannya hanya lisan. Zikirnya hanya di lisan. Di qalbu tidak. Maka itu tidak bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Kenapa? Karena kalbunya kosong ketika salat. Dia salatnya sah nggak? Sah karena menunaikan rukunnya, menunaikan bacaan-bacaannya, sah secara zahir, tetapi tidak ada isi. Karena kalbunya lahin, ghafil. Berarti zikir ini kunci supaya mendapatkan efek dari salat. Begitu. Maka salat ini membutuhkan zikir untuk bisa ada efeknya. Ya, bisa dipahami nggak ya? Ya. Wa qad su'ila Salmanul Farisi, atau sebelumnya, ketika kita lagi sholat, kita menghayal kemana-mana, tidak sesuai dengan tema zikir yang ada dalam sholat. Tidak ingat Allah dan mengingat hal-hal lain dalam sholat. Maka wajarlah kalau kemudian kita rajin maksiat. Kenapa? Karena sholatnya kosongkan zikir qalbi. Begitu. Maka sangat berarti zikir qalbi, zikir kepada Allah itu a'zam daripada efek salat. Karena kalau antum menunaikan zikir benar-benar, efek salat pasti datang. Yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu. Wa qad su'ila Salmanul Farisi, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Faqal, ama taqra'ul Qur'an? Kamu baca Quran enggak yang ini? Wala zikrullahi akbar. Amalan paling afdal itu zikir Allah yang paling akbar. Ya, akbar di sini khabar untuk zikrullah ya. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu man su'ila ayyul amali afdal? Amalan apa yang afdal? Kata Ibnu Abbas, zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu akbar. Wallahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila mil'a samawati wa mil'a ardihi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma sya'a min syai'in ba'd la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna 'adada ma hamidahu al-hamiduna wa 'adada ma ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun wa 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Teman-teman berkemana Ivan? Sahib antum mana? Tahu mana? Ada nggak di kerangka tadi? Nggak. Siapa lagi yang biasanya? Ya. Coba tanya. Aina kunta? Kalau kita tanya aina kunti serem dong nanti. Antum bilang lebih. Anda pilek juga sana. Pak Liman, pilek. Oh, kayak itu emang udah apa ya? Udah kebutuhan sehari-hari gitu, Pak.
Tapi kita lanjut ke bab berikutnya atau pasal berikutnya. As-sadis. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fadlul iktsari min dzikrillah. Tolong di WhatsApp itu suruh sini aja, walaupun terlambat enggak apa-apa. Fadlul iktsari min dzikrillah. Keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah. Anda menjadikan kajian fikih doa dan zikir ini di hari Senin. Karena uruf kita ini hari Senin atau adat kita ini hari Senin tuh hari baru gitu loh, apa pekan baru ya. Walaupun seharusnya enggak ya, tapi kita nggak bisa memungkiri kayak gini gitu loh. Nggak bisa memungkiri, dan semoga Allah tidak menjadikan ini terazab, hal ini menjadi dosa. Ya karena kita nggak bisa leluasa kan. Hatta misalnya pedagang, tetap Senin itu apa ya, berbeda dengan sebelumnya gitu. Membuka lembaran pekan baru Riau. Ya. Sehingga Anda taruh ini fiqh al-adiyah wa dzikr wal azkar seperti momentum untuk mendongkrak semangat untuk zikir ketika kita melakukan aktivitas. Begitu. Ada pribadi pun sejujurnya mendapatkan hal yang berbeda dengan mengkaji ini ketika di hari Senin. Ya, ada semangat lebih gitu loh. Karena hidup kita ini memang nggak bisa semangat tanpa zikir, nggak bisa semangat yang betul-betul ke akhirat tanpa zikir. Kalau semangat dunia doang, ya itu sia-sia nanti. Berkata beliau hafizallah, laqad amara Allahu fi kitabih ibadahul mu'minina bil iktsari min dzikrihi qiyaman wa qu'udan wa 'ala al-junub. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam kitabnya itu Al-Qur'an terhadap siapa? Hamba-hambanya yang beriman untuk memperbanyak zikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala al-junub. Bukan pas lagi keadaan junub, yaitu pas dia lagi apa? Berbaring, diri, duduk, berbaring. Kita ini nggak mungkin keadaan kita lewat dari tiga itu. Pasti kita sedang mengalami salah satu dari qiyam atau qu'ud atau 'alal junub. Berterbang misalnya enggak ada kita. Terbang pun di pesawat kita duduk. Memerintah untuk memperbanyak zikir bil lail wan nahar, siang maupun malam. Wa fil barri wal bahr, baik di daratan atau di lautan. Wa fis safari wal hadar, ketika safar maupun ketika mukim. Wa fil ghina wal faqr, ketika lagi kaya maupun ketika lagi miskin. Keumuman orang mana yang lebih banyak dia zikir? Pas lagi kaya atau pas lagi zikir? Pas lagi fakir. Pas lagi faqr, ya pas lagi miskin. Kenapa begitu? Karena iftiqornya keluar dia gitu, merasa butuh pada Allah. Itu pun masih banyak orang fakir yang enggak zikir, ini yang lebih parah. Udah kere, enggak ingat, enggak eling lagi kan, parah banget gitu. Mau apa sih ini orang gitu kan? Tapi yang paling ajib adalah orang yang kaya dan rajin zikir. Masya Allah. Semoga Allah jadikan anak mantum kaya hati, kaya harta, dan rajin zikir. Insya Allah. Tapi memang tantangannya di situ, orang kalau udah kaya udah lupa gitu loh. Lebih fokus kepada yang diberi daripada yang memberi. Akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena terperdaya dengan kekayaannya. Maka ada kalanya kekayaan itu menjauhkan seseorang dari pemberi kekayaan. Dan ada kalanya kefakiran itu mendekatkan sahibnya kepada Allah yang Maha Penyayang. Jadi kadang-kadang kefakiran itu adalah efek dari rahmat Allah, dan kadang-kadang kekayaan itu adalah makar. Jadi hati-hati. Ya sebaiknya kita kaya dan rajin berzikir itu alhamdulillah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fis shiddah. Ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fis shiddah.
Kenalilah Allah Ta'ala ketika lagi kaya, lagi senang, lagi enak, maka Allah akan mengenalmu ketika lagi sulit. Ini juga menjadi kunci kenapa banyak misalnya di antara ahlu sunnah yang memiliki kekayaan dan kayak nggak ada kesulitan hidupnya. Di antara faktornya adalah ketika lagi kaya tetap rajin sholat. Ketika lagi kaya ingat Allah. Maka ketika lagi sulit, solving problemnya jauh lebih cepat daripada orang yang enggak punya Tuhan atau enggak pernah zikir. Karena Allah langsung menolong orang ini. Wa fi sihhati wa suqm. Ketika lagi sehat dan ketika lagi sakit. Nah, memang pas lagi sakit ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mampu untuk nangis dibandingkan pas lagi sehat. Ada sendiri merasakan ini belakangan ini, menangis ketika lagi sakit habis kecelakaan itu, Ana termenung gitu, dan Ana menangis dengan tangisan yang Ana nggak bisa mengulanginya di masa sehat. Ya, tangisan tentang Allah Ta'ala yang tidak bisa Ana ulangi di masa sehat. Seupaya apapun sekarang Ana mau nangis, mengingat apapun tazkiyatun nufus, tetap nggak sama rasanya dengan ketika Ana lagi sakit. Dan mungkin antum-antum juga pernah merasakan hal tersebut. Ya, pas lagi sakit. Maka kadang-kadang sakit itu teguran Allah dan efek dari rahmat Allah untuk menghapuskan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang orang yang sakit itu bersyukur. Sebagaimana ada seorang syekh namanya Fahad Al-Kandari namanya. Pernah dengar? Itu syekh yang sering membawakan program Al-Qur'an. Beliau hafizahullah banyak meliput muslimin dan muslimat, hafizin hafizat yang hafal Quran di dunia. Diliput dan diwawancari. Ada seorang pemuda hafiz Al-Quran dan memiliki cacat di matanya, nggak bisa ngelihat. Dan juga ya oke orang setengah-setengah gitulah. Tapi normal ya. Ya matanya nggak bisa lihat, buta atau misalnya itu. Kemudian ditanya oleh syekh ini, antum kira-kira minta enggak sama Allah kesembuhan terhadap mata antum sehingga bisa melihat? Apa kata pemuda tersebut? Wallah, ana bersyukur dengan keadaan seperti ini. Dengan tidak bisa melihat. Karena ana khawatir kalau Allah sembuhkan nanti ana justru tidak menjaga mata ana. Masya Allah, ada enggak orang kayak gitu? Lah kita yang mungkin matanya normal dan mungkin tajam pandangannya dan seterusnya, tidak bersyukur dengan ini semua. Ya, wa fi sihhati was suq wa fi sirri wal alan. Berzikir kepada Allah ketika di kesendirian atau di keramaian. Mana yang lebih jarang berzikir di kesendirian atau di keramaian? Sendirian. Bagi orang murai, ya. Tapi bagi orang yang mukhlis, zikir dia di sendirian jauh lebih banyak dibandingkan zikir dia di alam. Dan semoga Allah jadikan kita seperti itu. Maka hendaknya fisir itu zikirnya lebih akthar, lebih a'maq, lebih afdal lagi buat dia. Daripada dia menzahirkan hafalan Qur'annya, murajaahnya, hafalan zikirnya di depan orang-orang. Bahkan kalau bisa antum tidak dikenal sebagai ahli zikir, itu lebih afdal. Tidak dikenal orang-orang sebagai ahli zikir. Tapi antum dikenal oleh Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya sebagai ahli zikir. Artinya lebih sering menyembunyikan zikirnya sehingga tidak ketahuan oleh orang-orang. Anggaplah zikir ini seperti sedekah rutinan antum yang ketika di hadapan orang antum seolah terdiam. Dan ketika orang-orang berlalu, antum sendirian, antum adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli halin, di setiap waktu. Wa rattaba lahum 'ala dzalika jazilal ajri wa 'azimat thawabi wa jamilal ma'ab. Dan Allah taala mengurutkan untuk mereka, membalas untuk mereka 'ala dzalika dzikr, atas zikir tersebut, jazilal ajr, 'azimat thawab, sama artinya. Wa jamilal ma'ab, tempat kembali yang indah. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Ta'ala zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Berarti di sini bolehkah kita berambisi untuk beramal banyak? Boleh, asal berkualitas. Ya, banyak berkualitas. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah Ta'ala pagi, petang. Artinya every time gitu. Artinya every time. Kapanpun waktunya. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang berselawat atas kalian dan juga malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala penyayang terhadap orang-orang beriman. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyah, greetings. Apa greetings? Kalimat yang biasa diucapkan untuk menyambut dan ketika di awal pertemuan kepada Allah, ketika bertemu dengan Allah, salam. Makanya sebagian dari ulama mengatakan boleh seseorang mengucapkan salam kepada saudaranya dengan salam gitu. Dengan dalil ini dan juga dengan dalil di ayat-ayat berkaitan dengan bertamunya malaikat ke Nabi Ibrahim. Salam. Iya, salam, pakai salam gitu, jangan pakai bahasa Ibrani atau hal-hal shalom gitu. Nah, ini itu bukan Islam. Shalom itu siapa sih? Kristen atau Yahudi kan? Kristen. Shalom. Ya, salam, cukup salam. Tapi ya kalau di Indonesia kan orang-orang kebiasaannya assalamualaikum. Ya, jadi kalau salam, oh, ini salam apa nyebut daun gitu kan? Daun salam nanti, salam doang kan. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah menyiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Fa fi hadhihi al-ayati al-hathu 'ala al-iktsar min dzikrillah ta'ala. Di ayat ini ada anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Wa bayanu ma yatarattabu 'ala dzalika min ajrin 'azimin wa khairin 'amimin. Dan penjelasan apa yang terwujud setelahnya dari ganjaran besar dan kebaikan yang masif. Wa qauluh, perkataan Allah Ta'ala, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian dan para malaikatnya. Fihi a'zamu targhibi fil iktsar min dzikrillah fil iktsar min dzikrillah. Di sini ada apa? Sebesar-besar motivasi untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, memperbaiki zikir kepada Allah. Wa ahsanu haddin 'ala dzalik, ay an innahu subhanahu yadhkurukum fadhkuruhu antum. Di antara yang paling memotivasi anjurannya, motivasi adalah Allah Ta'ala menyebut-nyebut antum gitu loh. Maka sebutlah Allah Ta'ala oleh antum. Antum kalau disebut oleh seorang ustaz di kajiannya, GR antum. Kalau anda sih udah biasa nyebut antum, tapi nggak ada keutamanya sama sekali. Misalnya di tablik akbar, ada seorang ustaz kabir, kabir sinnuhu. Sin di sini artinya umur, bukan gede untune. Kabir sinnuhu, gede giginya gitu. Ya, kabir sinnuhu wa kabir batnuhu, ya, perutnya gede, giginya gede. Gak bisa ada ustadz yang masya Allah populer, masyhur, dicintai banyak orang. Kemudian ustadz ini memuji sebagian dari antum. Ana pernah ketemu seseorang yang rahim, penyayang terhadap umat. Dia bukan ustadz, misalnya namanya Pak Neman misalnya. Pak Neman nggak ada di situ, tapi diwartakan oleh Alwi, Pak Neman, antum disebut sama Ustadz Fulan di majelis, dipuji antum. Seneng nggak Pak? Seneng. Nggak mungkin Pak Neman datang ustadznya kemudian naburin debu gitu, enggak.
Pasti senang. Nah itu baru sebatas ustaz yang kadang-kadang manusiawi menyebut kebaikan orang lain ada maksudnya, mungkin gitu, ada maunya. Iya. Ya Pak Neman kan biasa gitu ya, nyebut-nyebut ayah itu kan ada maunya Pak. Iya. Kayaknya mulai nih kayak kajian mulai kacau nih kayaknya. Udah tenang-tenang tentang tazkiyatun nufus dikacaukan ini. Iya, ada maunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut antum yang berzikir kepadanya, itu Allah tidak ada kemauan melainkan ingin memberikan kebaikan kepada antum, dan Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun karena Allah Maha Kaya. Wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ini timbal balik dari Allah, feedback langsung dari Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Sebutlah aku maka aku sebutmu. Washkuruli wa la takfurun. Fal jazaa'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amalan. Tadi itu yang datang siapa sih? Oh, enggak tahu. Faman dzakarallaha fi nafsihi dzakarahullahu fi nafsihi. Yang menyebut tentang Allah Ta'ala di dirinya sendiri, maka Allah akan menyebut dia di dirinya. Wa man dzakarallaha fi mala'in dzakarahullahu fi mala'in khairin minhum. Dan siapa yang menyebut Allah Ta'ala di antara orang-orang, maka Allah pun menyebutnya di antara makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Wa man nasiyallaha nasiyahullah. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah tidak menyebutnya. Begitu. Jangan kemudian dilogikakan, oh kalau misalnya ini ada 10 orang zikir dalam waktu serempak, berarti Allah serta-merta menyebut 10-10-nya sekaligus gitu. Enggak mungkin. Ya, antum siapa memustahilkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung? Enggak usah dikiaskan dengan manusia lah. Di dunia ini sekarang misalnya ada 1 miliar orang yang sedang berzikir. Allah Maha mampu untuk menyebut mereka semua karena laisa kamitslihi syai'. Ini bentuk pengakuan kita kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kemudian kita membatasi sifat Allah dan kemampuan Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah mengatakan fadhkuruni adzkurkum, maka khalas imani bahwasanya Allah akan menyebut siapapun yang berzikir ketika itu. Ya sebagaimana ke pas Al-Fatihah itu kan, ketika alhamdulillahirabbil alamin, Allah merespon. Ar-Rahmanir Rahim, Allah merespon. Pernah dengar kan hadisnya itu? Ya kan? Nah, itu dalam satu zuhur atau satu maghrib ada ribuan masjid sedang membaca Al-Fatihah serempak misalnya. Allah Maha mampu untuk apa? Membalas mereka semua segera. Iya. Fal mukthiruna min dzikrillahi lahumul hazzul awfar wan nasibul akmalu min dzikrillahi lahum wa salatihi alaihim wa malaikatihi. Orang-orang yang memperbanyak zikir pada Allah, mereka mendapatkan al-hazzul awfar, yaitu nasib yang lebih akmal, lebih bagus daripada lahum al-hazzul awfar wal nasibul akmalu min dzikrillahi lahum. Min di sini min bayaniyah ya, bahwa ini menjelaskan bahwa nasib al-akmalnya tersebut adalah zikrul min dzikrillahi lahum. Maksudnya adalah Allah menyebut mereka itu adalah bagian yang paling sempurna dari ganjaran dan lebih baik daripada zikirnya mereka tentang Allah. Paham enggak? Kita menyebut nama Allah, menyebut Allah Ta'ala, berzikir pada Allah. Ini perbuatan makhluk. Tapi kemudian Allah balas, Allah menyebut-nyebut nama kita. Mana yang lebih mulia? Kita menyebut-nyebut Allah atau Allah menyebut-nyebut kita? Paham enggak maksudnya? Hah? Paham ya? Gini, kalau walillahil matsalul a'la. Antum memuji seorang ustaz, merekomendasikan seorang ustaz. Antum belajar dia bagus, dia ustaz ini bagus. Hafalannya kuat.
Kemudian ada ustadz tersebut misalnya memuji antum, mana yang nilainya itu lebih tinggi? Pujiannya ustadz apa antum? Pada semua orang lebih tinggi ustadz yang memuji antum, berarti masya Allah. Antum memuji ustadz, paling ada baunya gitu, gitu kan? Iya, paling pengen diminta dikasih parfum atau diajak rehlah lagi. Iya. Gitu. Tapi kalau ustadznya udah memuji, maka ini nilainya kadar lebih besar. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji hambanya itu lebih afdal dari seluruh perbuatan zikirnya hambanya. Ini juga menunjukkan bahwasanya pemberian Allah Ta'ala terhadap orang yang beriman dan beramal soleh, rahmat Allah, itu lebih afdal daripada perbuatan hamba semuanya. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalian tidak masuk surga dengan sebab amalan kalian semata, melainkan dengan rahmat Allah. Karena amalan kalian itu tidak sepantas itu untuk membuat antum masuk surga. Iya. Amalan kita tuh nggak ada sebanding-bandingnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh seseorang kepedean dengan amalnya kemudian merasa nanti masuk surga gitu aja. Kalau Allah rahmati, Allah terima, baru antum masuk surga. Kalau enggak, nah itu maknanya. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi ma'na al-ayati annahu qala fa idza fa'altum dzalika ay aktsartum min dzikrillah sallallahu alaikum huwa wa malaikatuh. Kalau kalian memperbanyak zikir kepada Allah, maka Allah akan berselawat atas kalian, dia Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa salatullahi ala ibadihi al-dzakirina lahu hiya thana'uhu alaihim fil mala'il a'la in 'inda al-malaikatil kiramil bararah. Salawatnya Allah terhadap hamba-hambanya yang berzikir kepadanya seperti apa? Nah, kalau ditanya salawatnya Allah itu kayak gimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya. Kayak gimana sih salawatnya Allah itu apa sih terhadap hambanya? Salawatnya Allah apa? Thana'uhu 'alaihim fil mala'il a'la. Ya, Allah memujinya di antara punggawa-punggawa makhluknya, yaitu para malaikat al-kiram al-bararah. Nah, bagaimana dengan salatnya malaikat? Oh, salatul malaikati alaihim hiya ad-du'a lahum wal istighfar. Selawatnya malaikat terhadap orang-orang ini yaitu malaikat mendoakan mereka dan istighfar untuk mereka. Kama qala Allah Ta'ala, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ini ayat ini jadi intro ya kini. Kan? Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati, ya. Jadi intronya waktu itu untuk zikrul maut, kajian zikrul maut. Masih ingat enggak? Nah. Kalau gitu ana order intro lagi kini ya. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. La ilaha illallah. Di sini waqihimus sayyi'at. Tapi sebelumnya besar sekali permintaannya. Dan sebelumnya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Tidak sebatas omongan, melainkan pengakuan rahmat Allah dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sedari di dunia harus mengakui itu, ikhwan. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah pada orang-orang yang bertaubat. Semoga Allah jadikan anda dan antum orang-orang yang rajin bertaubat. Jangan pernah merasa kita ini lagi tinggi imannya, misalnya
Saya nggak bakal maksiat kok besok, tenang aja. Saya ini udah belajar fiqhul ad'iyah wal azkar. Suatu saat kalimat itu akan diuji berat, benar-benar berat ujiannya. Hati-hati. Ya, namanya maksiat siapapun bisa kena. Kullu bani Adam khata'. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak. Taubat dan mengikuti jalan Engkau ya Allah. Ampuni mereka, waqihim adzabal jahim, dan jaga mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum. Ini siapa yang doa nih? Siapa yang doa nih? Para malaikat. Ya. Para malaikat mendoakan siapa, ikhwan? Orang-orang mukmin yang berzikir. Ya. Dan para malaikat itu ahli zikir. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adn. Masukkanlah mereka ya Allah ke surga 'adn. Allati wa'adtahum, yang Engkau janjikan kepada mereka. Siapa aja? Hum, mereka satu. Orang soleh ini. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan siapa-siapa aja yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, pasangan ini baik suami atau istri, dan keturunan mereka. Masya Allah. Berarti di sini ikhwan, keluarga itu penting. Dengan dalil ini, keluarga itu penting. Dan lebih afdal seseorang memboyong keluarganya ke surga dibandingkan jemaahnya. Lebih didahulukan dengan dalil-dalil ini. Iya. Benar, sahabat-sahabat itu kan berpengaruh, ya bisa memberikan syafaat biiznillah taala. Tetapi kalau kita melihat di ayat-ayat, Allah menyebutkan beberapa kali di surat At-Tur, di surat Ar-Ra'd, di surat Ghafir atau Al-Mu'min, di surat Al-Mu'min atau Ghafir dengan ayat nama-namanya beda. Itu disebutkan, "Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Tapi yang soleh saja disebutkan sini. Begitu juga dengan ayat di surat Ar-Ra'd, Jannatu 'adn tajri min tahtil anhar. Jannatu 'adnin allati enggak itu ini. Ini apa namanya? Kecampur sama ini. Uqbad dar jannatu 'adnin allati kecampur lagi sama ini. Jannatu 'adnin dan kecampur sama ini, jadi apa? Kalau tadi nggak baca ayat ini mungkin bisa ya. Ini mungkin karena dosa anak ini. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Jadi doa dari para malaikat selagi sekarang, dan nanti ketika terjadi itu para malaikat pun juga akan mendekati mereka pas lagi di surga, yaitu nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak cucu mereka. Tapi yang soleh saja itu bisa ngumpul di akhirat. Maka ini pentingnya dalam keluarga ada orang yang soleh dan dekat kepada Allah. Kenapa begitu? Kalau kesolehannya tinggi sekali dan Allah Ta'ala betul-betul meninggikan orang ini derajatnya, maka yang soleh dari keluarga yang mungkin kadar kesolehannya nggak seperti dia akan terbawa juga nanti satu derajat dengan dia. Ini pentingnya ada orang soleh. Kalau minimal antum lah yang jadi itu gitu loh. Jangan nunggu orang. Jangan nunggu babeh antum soleh dulu. Kayaknya nggak soleh takutnya. Jangan nunggu Mbah Kakung ya, atau enggak, antum aja dengan niatan mencari ridha Allah dan memudahkan keluarga antum untuk sampai ke surga. Ya, tapi yang soleh saja. Adapun yang fajirnya itu ada urusan tersendiri nanti mereka. Apalagi yang kafirnya udah urusannya bukan kita lagi. Min abaihim, dan abaihim ini am. Artinya baik dia kakek, atas lagi itu terserah Allah Ta'ala. Kalau yang soleh ketemu ya. Azwajihim, pasangan-pasangan yang soleh atau solehah saja. Adapun yang fasik atau fajirah ada urusan nanti sama Allah. Dzurriyyat, keturunan. Sebagian dari rekan-rekan kita
ada yang meninggal, wafat anaknya di masa kecilnya misalnya, maka dia harus percaya kepada Allah Ta'ala. Apalagi belum ada dosa ini anak, akan ketemu nanti insya Allah. Bahkan ada dalil khusus tentang itu, ada dalil khusus. Jadi ikhwan, didoakan oleh para malaikat untuk orang-orang yang rajin berzikir. Dan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Berarti doa mereka itu mustajabah insyaallah. Innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at. Dan jauhkanlah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Barang siapa yang dijauhkan dari keburukan pada hari itu berarti telah dirahmati oleh Allah. Ini berarti kembali seseorang dijauhkan dari mara bahaya hari kiamat itu murni karena rahmat Allah. Tapi dengan sebab amalan dia selama di dunia juga. Ya, jadi amalan itu bukan sebagai badal dan gantinya yang Allah ganti. Maaf, mengerti maksudnya? Bukan. Amalan itu Allah jadikan sebab, bukan dijadikan sebagai iwab. Balasan. Ya balasan, tetap balasan, tetapi bukan seolah-olah Allah itu membutuhkan amalan nih. Nah, ini saya kasih nih, amalannya saya buat saya. Enggak gitu. Enggak seperti itu. Bukan menjadi badal atau iwab, karena Allah tidak butuh dengan amalan kita, gitu loh. Tapi Allah jadikan sebab sebagai hujjah orang ini pantas masuk surga. Iya. Adapun kalau orang masuk neraka dengan sebab apa? Dengan sebab kesalahan mereka. Bukan karena Allah Ta'ala zalim. Begitu. Itu yang sahih. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Ya. Wa qad haka al-Bukhari fi sahihihi 'an Abi al-'Aliyah rahimahullah annahu qala fi ma'na qawlihi ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, ayat ini populer pas Jumatan ikhwan. Ya, dengan nada yang sama di ijma' umat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Habis itu orangnya Bilalnya ngadep kiblat, mbah-mbah. Allahu akbar tuh deso kayak gitu kan ya. Iya. Ada kalau ngeliat di desa-desa tuh kayak gitu. Di sini masih sebenarnya kayak gitu. Tanya, itu emang doa mau azan? Iya kata Pak Ustaz. Dan azannya khas banget. Azannya itu udah kayak gubuk reot mau hancur tuh kayak gitu. Tapi di semua adab kata-kata bacanya di semua. Iya. Fasma'u wa ansitu yarhamukumullah. Itu Bilal kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan pertama lantang, azan kedua mbah-mbah, ya kan kayak gitu ya saya. Iya, selalu. Padahal azan kedua kan intinya harusnya ya. Dan itu pun nggak pakai nggak pakai speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ingat banget sama kampung itu. Tapi napasnya kuat-kuat ya, hanya getarannya itu yang nggak kuat. Masya Allah. Semoga Allah rahmati tuh orang-orang itu ya. Insya Allah mereka walaupun ada kesalahan tapi kita mohon pada Allah kebaikan buat mereka gitu. Di sini masih Pak. Di sini dia Syafi'i masih tradisional banget. Jakarta Pak. Hah? Iya, masjid yang ini. Kayak gitu masih. Iya. Dan ya seperti itu tadi Bilalnya itu ya mbah-mbah itu. Anda nggak tahu generasi berikutnya nggak bakal ada kayaknya. Karena anak sekarang kan TikTokan ya nggak bisa kayak gitu. Atau begini. Kalau ditarik ya nggak bakal ada kayak gitu, bencana kali, nggak bisa kayak gitu. Nggak mungkin. Hah? Kampung sekali orang Muhammadiyah. Di kampung apa? Kampung sekali kan Muhammadiyah depannya ada masjid. Enggak, Muhammadiyah enggak. Sekali doang Muhammadiyah. Iya.
Oh, persis sekali dong, persis. Persis kan? Oh, ya. Taib, kata dikatakan di sini oleh Abu Aliyah, salatullah thana'uhu alaihi 'indal malaikati wa salatul malaikati ad-du'a. Yaitu maknanya. Jadi selawatnya Allah adalah apa? Pujian Allah terhadap orang ini di sekeliling malaikat. Taib, kita cukup sampai sini aja insyaallah, kita sampai thumma inna Allah tabaraka wa ta'ala bisabi rahmatiz zakirin. Ya, sampai situ insyaallah. Kita lanjut pekan depan untuk berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.